Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pelajaran ke-7 dari ilmu kalam, masih berkisar tentang Burhanul Imkan. Yang mana Burhanul Imkan pada pelajaran sebelumnya telah Ana jelaskan dengan rincian-rincian dan contoh-contoh. Adapun kesimpulannya adalah Burhanul Imkan itu atau sesuatu yang bisa diterima oleh akal itu ada 3 menurut kitab ilahiyat ini, yaitu wajibul wujud, mumkinul wujud, dan mumtani'ul wujud atau mustahil keberadaannya. Dan sekarang pelajaran kali ini masih berkenaan tentang Burhanul Imkan yang memasuki dari al-amru tsalis fi bayani daur wa tasalsul wa butlanuhuma, penjelasan tentang maksud dari daur, tasalsul, dan keduanya batal secara akal. Apa sih daur itu? Daur kalau dalam bahasa Indonesia mungkin diartikan berputar, tapi tidak demikian juga ya, itu hanya secara bahasa saja. Tapi kalau menurut pemahaman dari ilmu kalam, maksud dari daur adalah ibaratu an kauni syai' mujidan li syai'in tsani. Jadi yang mana sesuatu itulah sesuatu yang menjadikan pada sesuatu yang kedua. Jadi sesuatu yang pertama menjadikan sesuatu yang kedua. Wa fil waqti nafsi yakunu syai'its tsani mujidan lidzalika syai'il awal, dan pada waktu itu juga sesuatu yang kedua ini menjadi sebab pada keberadaan yang pertama. Wa hadza batilun. Kenapa dikatakan ini yang demikian ini batil? Li'anna muqtada kaunil awal illatun lisani, karena yang pertama itu merupakan sebab dari keberadaan yang kedua. Takaddamuhu alaihi wa ta'akhuru tsani anhu, dia lebih dahulu sedangkan yang kedua adalah terakhir. Wa muqtada kaunis tsani illatun lil awal, dan pada waktu itu juga keberadaan wujud yang kedua itu illatun lil awal, menjadi sebab pada keberadaan yang pertama. Taqaddamu tsani alaihi, yang mana dia keberadaan yang kedua itu bergantung pada keberadaan yang pertama. Jadi kalau bisa digambarkan, misalkan ini keberadaan yang pertama, ini keberadaan yang kedua. Nah, keberadaan kedua bergantung pada keberadaan yang pertama, dan keberadaan yang pertama juga bergantung kepada keberadaan yang kedua. Nah, ini adalah hal yang mustahil terwujud, sesuatu yang mustahil terwujud, dan itu disebut dengan daur. Fayan tiju kaunu syai'al wahid, maka bisa disimpulkan bahwa keberadaan yang pertama fi halatin wahidah wa bin nisbati ila syai'in wahid, dan dinisbatkan pada sesuatu yang satu itu mutaqaddiman wa ghairu mutaqaddim, dia itu pada waktu itu menjadi yang pertama dan bukan juga menjadi yang pertama. Wa mutaakhiran wa ghairu mutaakhir, dan dia yang menjadi akhir dan bukan pula yang menjadi akhir. Dan pada satu waktu misalkan A butuh kepada B, B butuh kepada A, hal ini tidak mungkin terjadi. Wa hadza huwal jam'u bainan naqidain, dan ini adalah yang disebut dengan naqidain, sesuatu yang berlawanan atau yang bertolak belakang di dalam ilmu mantik. Nah, ada juga daur, itu adalah daur yang bersifat A butuh kepada B, B butuh kepada A. Ada juga daur yang disebut daur jadi A bergantung kepada dirinya. Alif yatawaqqaf ala nafsi alif, alif yatawaqqaf ala nafsil alif. Nah, ini juga disebut dengan tanakuf.
tanakut, bertentangan, kontradiksi. Tidak mungkin keberadaan A bergantung kepada keberadaan A itu sendiri untuk menjadi ada. Keberadaan ana untuk menjadi ada, apakah mungkin bergantung kepada diri ana, keberadaan ana sendiri? Kan tidak mungkin. Nah, itu yang disebut juga daur. Di sini dikatakan di dalam penjelasan Alamah Toba-Tobai, misal ya, diperumpamakan juga dengan contoh ya. Alif yatawaqqaf ala ba. Alif bergantung kepada ba. Misalkan alif yatawaqqaf ala ba. Alif yatawaqqaf ala ba. Wa ba yatawaqqaf ala jim. Ba yatawaqqaf ala jim. Alif bergantung kepada ba. Ba bergantung kepada jim. Jim bergantung kepada dal. Jadi sekali lagi, alif bergantung kepada ba. Ba keberadaannya bergantung kepada jim. Jim bergantung keberadaannya kepada dal. Keberadaan dal bergantung kepada keberadaan alif. Nah, ini juga disebut dengan daur. Yang disebut daurnya itu apa? Bimakna bil wasithah. Daur yang memiliki daur bimakna wasithah. Jadi daur itu ada dua. Daur bil wasithah, daur bila wasithah, menurut dari Alamah Toba-Tobai. Nah, adapun daur yang bila wasithah, jadi apa? Contohnya sama. Alif bergantung kepada ba. Ba bergantung kepada alif. Ini contoh daur. Keberadaan alif bergantung kepada keberadaan ba. Keberadaan ba bergantung kepada keberadaan alif. Ini juga disebut dengan daur. Ya, yang mana daurnya disebut dengan daur bila wasithah. Adapun yang tadi yang bil wasithah, jadi alif bergantung kepada ba, ba bergantung kepada jim, jim bergantung kepada dal. Keberadaan dal bergantung kepada keberadaan alif. Ini bil wasithah. Dan semuanya dari contoh-contoh tadi tidak mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin bisa terwujud. Mustahil akan keberadaannya. Nah, kalau kita bisa gambarkan misalkan alif menjadi sebab. Alif menjadi sebab pada keberadaan ba. Ba juga bergantung keberadaannya pada jim. Jim bergantung untuk menjadi ada keberadaannya kepada dal. Dal untuk menjadi untuk ada bergantung keberadaannya kepada alif. Nah, di sini dia menjadi illah, menjadi sebab. Di sini dia bisa menjadi maklul. Di sini dia menjadi maklul akibat dari keberadaan ini. Nah, yang ada di tengah, kenapa disebut dengan bil wasithah? Yang di tengah ini dua, ba dengan jim, ini dia bisa menjadi maklul dari alif, dan juga dia bisa menjadi illah dari jim. Jim bisa menjadi maklul dari ba, dia juga bisa menjadi illah dari dal. Inilah yang disebut dengan daur bil wasithah. Jadi daur itu intinya adalah hal yang batal atau batil, mustahil untuk ada. Tidak mungkin keberadaan A bergantung kepada A keberadaan B, B juga untuk keberadaannya bergantung kepada keberadaan A. Mustahil. Tidak mungkin juga keberadaan A bergantung kepada keberadaan dirinya sendiri A untuk menjadi ada. Tidak mungkin. Ini adalah hal yang mustahil. Nah, di Burhanul Imkan masalah daur ini demikian dijelaskan di dalam kitab.
Untuk pendekatan kepada contoh yang lain, yaitu misalkan di sini walitaudhihil hal, dimisal, yaitu dimisalkan seperti idza ittafaqa shadiqan ala imda'in wathiqatin wasturita kullu wahidin minhuma li imda'iha, dan disyaratkan. Nah, jadi setiap ada dua orang sepakat bahwa setiap salah satu berkata, aku tidak akan menandatangan kalau yang sebelahku tidak menandatangan. Yang sebelahnya juga mengatakan demikian, aku tidak akan tanda tangan kalau yang sebelahku tidak tanda tangan. Apakah akan mungkin terwujud tanda tangan itu? Dan tidak mungkin. Fatakunu natijah tawaqqafu imdha kulli ala imdha'il akhar. Maka di sini menjadi apa? Tanda tangan yang satu bergantung dengan tanda tangan yang satunya lagi, dan sebaliknya. Wa inda dzalik lan takunal waraqah mumdatan ila yaumil qiyamah. Kalau begitu tidak akan mungkin terwujud tanda tangan itu hingga hari kiamat sampai kapanpun. An-daur wa ma yastalzimuhu muhal. Jadi apa? Jadi ada daur akan melazimkan kepada sesuatu yang mustahil, dan itu tidak mungkin terjadi. Demikian pula contoh, kalau kita contohkan kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, itu mudah sekali masalah daur ini. Wa ammat tasalsul, adapun tasalsul, fahuwa ibaratu an istima'i silsilah minal ilal wal ma'alil al mumkinah mutarattibatan ghairu mutanahiyah. Jadi maksud atau definisi dari tasalsul adalah berkumpulnya silsilah, rangkaian atau rantai, ya, dari sebab-sebab dan akibat-akibat yang mungkin, yang bersifat mungkin. Mutarattibatan ghairu mutanahiyah, yang mana tersusun tidak ada akhirnya. Wa yakunul kul muttasiman biwasfil imkan, yang mana seluruhnya itu akan disifati dengan mungkin. Misal dari tasalsul bi anna yatawaqqaf alif, bahwa alif yatawaqqaf ala ba, alif bergantung kepada ba, wa ba wasani yatawaqqaf dengan jim. Keberadaan ini alif bergantung kepada ba, keberadaan ba bergantung kepada keberadaan jim, keberadaan jim bergantung pada keberadaan dal, keberadaan dal bergantung kepada keberadaan yang berikutnya, terus hingga tidak ada akhirnya. Semuanya saling bergantung hingga tidak ada akhirnya. Itu yang disebut dengan tasalsul. Apakah mungkin akan terwujud? Wasani ala jim, wasalis ala rabi, dan yang ketiga bergantung kepada keempat. Wahakaza, dan yang keempat bergantung kepada yang kelima, yang kelima bergantung kepada yang keenam. Dawalikat tasalsular ilal wal ma'alil min duni an tantahiya ila nuqta. Selama dia tidak ada titiknya, saling bergantung terus menerus, maka itu disebut tasalsul dan batal atau mustahil akan terwujud. Nah, itu yang disebut dengan tasalsul. Kalau kita di sini juga alamah Said Adil Alawi di dalam sebuah tulisannya Al-Fakir Nukil, dia mengatakan bahwa tasalsul itu ada dua. Ada tasalsul ta'aqubi dan ada tasalsul fi'li. Apa sih tasalsul ta'aqubi? Yaitu tasalsul ta'aqubi seperti contohnya al-bidhah yatawaqqaf ala dujajah, wad dujajah yatawaqqaf ala bidah.
'alal bidhah. Jadi apa? Telur bergantung kepada ayamnya. Ayamnya bergantung kepada telur. Nah, saling ketergantungan. Keberadaan telur bergantung dengan keberadaan ayam. Sebaliknya keberadaan ayam bergantung dengan keberadaan terus. Demikian terus, maka tidak akan ada terwujud satupun. Nah, ini yang disebut dengan tasalsul ta'aqubi. Nah, adapun tasalsul fi'li adalah seperti yang tadi, yaitu bisa dicontohkan juga kepada alif yatawaqqaf ala ba wa ba yatawaqqaf ala jim ila la nihayalah. Alif bergantung kepada ba bergantung kepada jim bergantung kepada dal berterus hingga tidak ada akhirnya. Nah, ini yang disebut dengan tasalsul fi'li. Jadi tasalsul yang tidak ada akhirannya. Nah, inilah yang disebut dengan atasalsul. Jadi kalau kita bisa kesimpulkan bahwa daur dan tasalsul itu adalah kedua-duanya tidak mungkin bisa terwujud. Tidak mungkin bisa terwujud. Apakah misalkan keberadaan siang bergantung dengan cahaya, keberadaan cahaya bergantung dengan siang hari, apakah akan terwujud? Cahaya atau siang itu tidak akan terwujud. Innal ma'luliyah kama hiya wasfun am li kulli juz'in min ajza'il silsilah wasfun li nafsis silsilah aidan. Jadi di sini suwa kama anna kulla wahidatin minal halaqat ma'lula fa hakadha majmu'uha allazi nu'abbiru anha bi silsilatil ma'alil mutarattibah aidan ma'lulun. Nah, demikian penjelasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Jadi demikianlah silsilah yang ada di dalam tasalsul. Lalu tamtsil di sini dijelaskan juga ada sebuah tamtsil litakrib imtina'is tasalsul. Gambaran untuk pendekatan bahwa tasalsul itu tercegah untuk ada, mustahil untuk ada. Pendekatannya seperti apa sih? Di sini idza aradta an nasta'in fi tagribil haqa'iq al-aqliyah bil amthilah al-malmusah fahunaka mithalain ala dzalik. Di sini kalau kita ingin meminta bantuan atau memberikan pendekatan dengan akal supaya akal bisa benar-benar menerima, di sini ada dua contoh. Al-awwal inna kulla wahidatin min hadhil ma'alil allati tushir ilaiha bil isyara aqliyah wa in lam taqdir alal isyara ilaihi an tariqil his li kauniha ghairul mutanahiyah. Jadi setiap dari satu ma'alil, yaitu sebab-sebab akibat-akibat yang mana akal itu tidak mampu untuk mengisyaratkan ke sana. Karena apa? Sesuatu yang mustahil. Jadi akal tidak bisa menjangkau karena sesuatu itu mustahil. Karena itu misalkan, apakah akal mampu untuk mencerna seperti ini? Bihukmi faqriha adzati bimanzilatis sifr, seperti contoh angka 0. Fa istima'u hadhil ma'alil bimanzilati ijtima'il asfar. Jadi berkumpulnya sebab-sebab yang ada tasalsul itu, yang berantai itu, kalau dikumpulkan itu seperti angka 0 kita jejerkan. Angka 0 kita jejerkan. Wa minal ma'lum anna sifar bi idhofa ila sifar. Kosong kita tambahkan kepada kosong. Bil idhofa ila sifar, kita tambahkan kepada 0 lagi. Sifar mahma tasalfu, terus kita tambahkan 0. La wala yuntat ada dan sohihan. Maka sampai kapanpun, sampai dimanapun, dia tidak akan menghasilkan sebuah bilangan.
Fali adli dzalik yahkumul akal bi annahu yajibu an yakuna ila janibin hadhil asfar adadan sahihan. Maka harus di situ di antara rangkaian-rangkaian angka 0 itu harus ada satu angka yang memberhentikan dari angka 0 itu hingga menjadi sebuah jumlah. Tapi kalau dia dijejerkan angka 0 sebanyak apapun, sebanyak jumlah angka 0 itu sampai 1 juta, 2 juta dijejerkan, tidak akan menghasilkan sebuah jumlah, kecuali ada yang menghentikan sebuah angka yang mana angka itu berjumlah. Nah, itulah yang disebut dengan tasalsul. Wali adli dzalik yahkumul akal bi annahu yajib an yakuna ila janib hadhil asfar adadan sahihan qa'iman binafsi, yang mana harus ada, yang mana angka itu berdiri dengan sendiri dan ada bilangannya. Hatta yakunu musahihan liqiraati, sehingga bisa untuk disebut atau bisa untuk dijumlahkan. Walaulahu lama kana li asfar mujtami'a al-haila ayyudaurin fil muhasabah. Mau sampai kapanpun angka-angka itu dikumpulkan, maka tidak akan bisa dihitung, tidak akan berbilang, tidak akan berjumlah. Fala yuqra as-sifr mahma udhifat ilaihil asfar. Maka tidak akan bisa dijumlahkan, tidak akan bisa dibilang, tidak akan bisa disebut angka 0 itu meskipun sampai kapanpun disusun. Nah, yang kedua, asani. Contoh yang kedua di sini yaitu contohnya mudah ya. Innal qadaya al-masrutah idza kanat ghairu mutanahiyah wa ghairu mutawaqifah ala qadiyatin mutlaqah la tahrud ila alamil wujud. Masalah, jadi di sini dikatakan bahwa qadaya, permasalahan yang mana dia itu ghair mutanahiyah, tidak ada akhirnya, dan dia tidak bergantung kepada sesuatu qadaya, permasalahan yang mutlak, yang berhenti di satu tempat. La tahrud ila alamil wujud, maka dia tidak akan keluar, tidak akan menjadi ada, maka dia tidak akan menjadi sebuah keberadaan atau wujud. Masalan, idza qama qiyamu zaidin masyrutan bi qiyami amrin, apabila berdirinya Zaid bergantung dengan berdirinya Amr, wa qiyamuhu masrutan bi qiyami Bakrin, dan berdirinya Amr bergantung dengan berdirinya Bakar, wa hakaza dawalika ila ghairi nitihaya, dan terus. Falam yatahaqqaq al-qiyam inda izin min ayyi wahidin minhum abadan, maka tidak akan ada yang berdiri bergantung dengan fulan akan berdiri kalau sebelahnya berdiri, sebelahnya akan berdiri kalau sebelahnya berdiri lagi, terus. Maka apa? Tidak akan ada yang berdiri kalau semuanya saling ketergantungan, kecuali ada salah satu yang mana dia sudah tidak bergantung lagi. Baru di situ akan berhenti. Selama semuanya saling ketergantungan, maka tidak akan ada yang berdiri. Kama idza syartul awal imdha'ahu lil waraqa bi imdha'i tsani, sebagaimana contoh yang tadi. Kalau yang pertama tidak akan tanda tangannya, kalau yang kedua tidak tanda tangan, yang kedua demikian pula. Wasani bi imdha'i salis, yang kedua tidak akan tanda tangan, kalau yang ketiga tidak tanda tangan, terus hakaza. Falan tumdha dzalikal waraqa ilal abad, maka tidak akan ada yang mentanda tangan di kertas tersebut. Illa idza intahat tilkal qadaya ila qadiyatin mutlaqah, hingga kecuali di situ ada satu qadaya yang mutlak yang menghentikan dari semua ketergantungan itu. Bi an yakuna hunaka min man yakum wa yumdi al waraqa, yang mana di situ ada yang berdiri atau ada yang tanda tangan. Bin duni an yakuna fi'luhu masyrutan bi syai', yang mana berdirinya dia, tanda tangannya dia tidak bergantung dengan apapun. Harus ada qadhiyah mutlaqah, keberadaan yang mutlak, yang mana keberadaan mutlak itu tidak bergantung dengan keberadaan kiri kanan dan keberadaan yang lain. Ini adalah yang disebut dengan penjelasan
ad-daur wa tasalsul. Insyaallah akan kita lanjuti pada pelajaran berikutnya tentang takrir burhanul imkan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.